Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini saya mencoba untuk memperkenalkan sebuah buku yang sangat luar biasa, yang mana walaupun saya belum membaca secara keseluruhan, tapi sebagian kecil, amat sangat kecil sudah saya baca, dan saya tidak sabar sekali ingin memperkenalkan ini kepada pemirsa semuanya. Ya, buku ini adalah sebuah buku yang berjudul Madrasah Ramadan, Manhaj Robani dalam Membangun Peradaban, meniti langkah Rasulullah SAW dalam membina generasi bertakwa. Yang mana buku ini ditulis oleh Anugrah ST LCMA dan diterbitkan oleh Pusdasi Indonesia. Ini bukunya. Ya. Ini buku baru yang mana buku ini terbit di bulan Sa'ban 1447 Hijriah. Sebelum kita melangkah ke isi buku ini, saya juga ingin membacakan tentang di bagian belakang buku ini ada semacam sinopsis atau gambaran sekilas tentang isi buku ini, ya. Saya bacakan langsung gambaran sekilas apa isi dari buku ini, ya. Di sini tertulis bahwa Ramadan demi Ramadan telah kita lalui, tetapi selalu menyisakan satu pertanyaan yang tidak pernah tuntas kita jawab. Sudahkah Ramadan benar-benar telah mengubah diri kita dan umat Islam ini menjadi diri dan umat yang baru? Ataukah ia hanya singgah sebagai musim ibadah? Ramadan bukan sekedar bulan untuk mengajar pahala. Dalam perspektif Al-Quran, Ramadan adalah peristiwa pendidikan ruhani, sebuah madrasah ilahiyah yang dirancang untuk membentuk manusia dan generasi bertakwa melalui proses yang bertahap, mendalam, dan berkelanjutan. Tetapi takwa seperti apakah yang dikehendaki Al-Quran? Mengapa ia sering terdengar agung namun terasa samar, tanpa gambaran yang jelas dan terasa tentang seperti apa makna dan hakikatnya, serta sebagaimana meraihnya? Lebih lanjut lagi, bagaimana sejatinya takwa ini dihidupkan dan ditingkatkan oleh Madrasah Ramadan? Nah, buku ini menawarkan pembacaan reflektif yang menjawab kegelisahan tersebut, sekaligus menata ulang cara kita memaknai Ramadan. Melalui penelusuran kembali jejak pendidikan Al-Quran, kita diajak untuk memahami dan merasakan bagaimana wahyu secara bertahap membimbing Rasulullah SAW dan para sahabat fase demi fasenya. Dari penyadaran akidah, lalu menumbuhkan melalui tilawah, tazkiyah, dan taklim, hingga lahir kesadaran kolektif yang karakternya memiliki kepatuhan syariat secara sadar dan bermakna, serta terimplementasi dalam berbagai aspek kehidupan. Ramadan dalam kerangka ini tampil sebagai miniatur dan epicentrum atau pusat gerak tahunan dari proses besar tersebut. Ramadan adalah madrasah hidup yang sangat singkat, hanya sebulan, tetapi pengaruhnya menjadi bekal pembangunan diri dan umat sepanjang hayat atau lifelong ruhani kurikulum. Ini bukan sekedar buku tentang Ramadan. Ini adalah undangan untuk menjadikan Ramadan sebagai titik balik menuju lahirnya pribadi-pribadi muttaqin yang berkontribusi nyata bagi kebangkitan umat dan kejayaan peradaban Islam. Ini gambaran sekilas dari isi buku ini, ya. Nah, kemudian kita juga akan melihat tentang gambaran sekilas isi dari buku ini, ya. Di dalam daftar buku ini disebutkan bahwa ada 2 bagian dalam buku ini, ya. Itu bagian atau bagian 1 dan 2, kemudian penutup. Bagian 1 adalah takwa sebagai tujuan agung kehidupan. Nah, di dalam bagian 1 ini terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi dalam bagian 1 itu ada 3 bab.
Yang mana yang pertama adalah bab 1 yang berjudul takwa sebagai orientasi hidup seorang mukmin. Kemudian bab kedua adalah manhaj robani dalam jejak nubuah membangun peradaban berbasis takwa. Dan ketiga adalah bab 3 profil pribadi bertakwa atau muttaqi. Jadi bab 1 itu terdiri dari bagian 1 itu terdiri dari 3 bab, ya. Kemudian berikutnya adalah bab 2 yang mana atau bagian 2. Bagian 2 ini adalah judulnya Madrasah Ramadan Jalan Menuju Takwa. Yang mana bagian 2 ini terdiri dari bab 4 Ramadan sebagai sistem pendidikan robbani, bab 5 takwa dalam madrasah Ramadan, dan bab 6 fikih Ramadan sebagai penjaga kualitas takwa. Ini adalah bagian 2 terdiri dari 3 bab, ya. Kemudian terakhir adalah penutup dari buku ini. Nah, kita dalam sekarang hanya akan menyampaikan tentang pendahuluan atau prakata dari penulis, yaitu Al-Ustadz Anugrah ST LCMA dan juga tim redaksi Pusdasi Indonesia. Ya, saya akan bacakan tentang prakata dari penulis buku ini. Di sini disebutkan bahwa Ramadan bukan sekedar tradisi tahunan dan bukan pula hanya dipahami sebagai bulan untuk mengejar pahala sebanyak-banyaknya. Dalam perspektif Al-Quran, Ramadan adalah peristiwa pendidikan ruhani, sebuah madrasah ilahiyah yang dirancang untuk membentuk manusia bertakwa melalui proses yang bertahap, mendalam, dan berkelanjutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan tujuan tersebut dengan sangat eksplisit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu beribadah saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa saum tidak berhenti pada dimensi ritual, melainkan diarahkan pada tujuan tarbiyah atau pendidikan yang agung yang melahirkan takwa. Namun pertanyaan mendasarnya adalah, takwa seperti apakah yang dimaksud Al-Quran? Apakah ia sekedar kondisi ruhani individual yang bersifat persona dan temporer? Ataukah sebuah kualitas diri yang dibangun melalui proses pendidikan panjang dan berdampak luas hingga ke ranah berbagai aspek kehidupan, baik ideologi, politik, pendidikan, sosial, dan aspek-aspek lainnya dalam pembangunan peradaban? Nah, buku ini berangkat dari kegelisahan tersebut. Dalam praktik beribadah, sebagian kaum muslimin memandang Ramadan seringkali dipersempit maknanya menjadi rutinitas ruhani tahunan dan hanya mendorong pada peningkatan kesolehan personal, sehingga seiring berakhirnya bulan suci Ramadan, rutinitas yang dibangun selama Ramadan itu tidak jarang mengalami degradasi pasca Idul Fitri. Seolah-olah takwa adalah capaian musiman, bukan pembangunan karakter. Disinilah buku ini berupaya menawarkan pembacaan yang lebih reflektif. Melalui pelacakan tafsir nuzuli atau berdasarkan kronologis turunnya ayat atau surat, Al-Quran digali sebagai proses tarbiyah ilahiyah yang turun secara bertahap untuk membentuk pribadi, keluarga, dan masyarakat sehingga terbangunlah peradaban Islam. Dalam kronologi wahyu, konsep takwa tidak diperkenalkan secara instan, melainkan dibangun melalui tahapan penanaman iman dan tauhid, tilawah, tazkiyah, dan taklim sebagai proses pembangunan karakter muttaqin, kesadaran kolektif
hingga integrasi nilai-nilai dalam berbagai aspek kehidupan, baik ideologi, politik, hukum, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Ramadan dalam kerangka ini tampil sebagai miniatur tahunan dari proses besar tersebut. Oleh karena itu, buku ini menempatkan takwa sebagai proses pendidikan sepanjang hayat, lifelong ruhani kurikulum. Dengan Ramadan sebagai epicentrum atau pusat gerak pembauruan dan penguatannya. Ibadah-ibadah Ramadan, saum, qiyam, tilawah Al-Quran, doa, zakat, dan ibadah lainnya dipahami bukan semata-mata sebagai kewajiban individual, melainkan sebagai instrumen pendidikan yang membentuk cara pandang atau tasawur, membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafs, meneguhkan akidah, serta melatih kepatuhan syariat secara sadar dan bermakna. Lebih jauh, buku ini berupaya menghubungkan dimensi rohani Ramadan dengan fisik kejayaan peradaban Islam. Takwa yang sejati tidak berhenti pada kesalehan privat atau pribadi, tetapi memancar dalam bentuk keadilan, amanah, keberanian akhlak, dan komitmen dakwah. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa kemuliaan manusia dan masyarakat di sisi Allah tidak ditentukan oleh identitas formal atau kekuatan material, melainkan oleh kualitas takwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran surat ke-49 Al-Hujurat ayat 13. Buku ini diharapkan dapat menghadirkan Ramadan sebagai madrasah hidup, bukan hanya untuk sebulan, tetapi sebagai bekal pembentukan diri sepanjang hayat. Inilah ikhtiar sederhana untuk membaca kembali Ramadan sebagai jalan menuju lahirnya pribadi muttaqin yang berkontribusi nyata bagi kebangkitan umat dan kejayaan peradaban Islam. Buku Madrasah Ramadan Manhaj Rabbani dalam membangun peradaban berbasis takwa disusun secara bertahap dan sistematis untuk mengantarkan pembaca memahami Ramadan bukan sekedar ibadah musiman, melainkan sebagai madrasah ilahi pembentuk manusia, umat, dan peradaban. Nah, pada bagian pertama, seperti tadi sudah disampaikan, pada bagian pertama pembahasan diarahkan pada hakikat jiwa sebagai tujuan agung kehidupan manusia dan pondasi peradaban Islam. Bagian pertama ini menelusuri bagaimana manhaj Rabbani melalui jejak nubuah membangun takwa secara bertahap, dimulai dari peneguhan iman dan tauhid, proses tilawah, tazkiyah, dan taklim, hingga transformasi kesalahan individu menjadi kesadaran kolektif, hijrah sebagai titik perubahan sosial, dan pelembagaan nilai-nilai takwa dalam sistem masyarakat Islam. Dan bagian kedua, mengkaji Ramadan sebagai sistem pendidikan Rabbani atau madrasah Ramadan yang dirancang untuk membentuk pribadi muttaqin. Pada bagian ini dibahas kurikulum takwa dalam Ramadan melalui ibadah-ibadah utama, Al-Quran sebagai pusat tarbiyah, Lailatul Qadar sebagai puncak pembinaan rohani, zakat sebagai instrumen kesalehan sosial, serta pemahaman fikih Ramadan sebagai penjaga kualitas ibadah dan takwa. Dan bagian penutup menegaskan kembali amanah takwa dan pentingnya menjaga nilai-nilai Ramadan sepanjang hayat sebagai kontribusi nyata bagi masa depan umat dan peradaban. Kemudian di paragraf berikutnya penulis menyebutkan tentang menyadari tentang
masih banyak kekurangan di buku ini dan juga meminta masukan dari kita sebagai pembaca, masukan yang konstruktif tentunya, yang membangun, dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa ditulis pada bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Al-Faqir ilallah, Anugerah STLC MA. Nah, itu dulu mungkin yang bisa disampaikan di video ini. Insya Allah di video berikutnya kita akan melanjutkan bacaan kita tentang buku ini, yang mudah-mudahan bisa menjadikan kita menambah wawasan kita dan lebih jauh bahwa akan menyadarkan kepada kita tentang bagaimana urgensi atau pentingnya takwa sebagai bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saja mungkin yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.